Marilah Bapak Ibu, Saudara-saudari, upasaka, upasika sekalian, kita rangkapkan kedua tangan kita untuk terlebih dahulu menghormat pada Guru Agung kita, Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanam etam manggalam uttamang ti. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan kali ini kita berkumpul untuk melakukan satu penghormatan pada Mahabrahma atau lebih sering dikenal sebagai Prabhom. Biasanya kalau di Indonesia beliau disebut sebagai Samyenfo. Namun kata Fo itu sendiri tidaklah tepat digunakan dalam penyematan nama untuk Mahabrahma. Begitupun dengan kata Semyen. Meskipun ada yang berkata bahwa Semyensen itu adalah arti yang lebih tepat, namun menurut saya kurang. Karena kata Semyen berarti 4 wajah dan Fo itu adalah Buddha, ataupun kalau yang orang berpendapat lain itu Sen, artinya dewa. Ini berarti Buddha 4 muka ataupun Dewa 4 muka. Memang benar di Prabhom sendiri, di Erawan itu sendiri, menggunakan rupa Brahma yang berwajah 4, caturmuka Brahma. Namun pada hakikatnya, seorang Mahabrahma tidak bermuka 4, tidak berwajah 4. Kita mengenal Prabhom biasanya bertubuh emas ya, bertubuh emas, berlengan 8, 4 wajah, kemudian biasanya wahananya adalah angsa berwarna putih. Di Thailand sendiri, Prabhom adalah sebutan untuk Dewa Brahma yang dikenal dalam Hindu dan makhluk Brahma dalam kultur ataupun literasi Buddhisme. Kultus pemujaan dari Prabhom itu sendiri sudah menyebar luas, khususnya di kawasan Asia Tenggara, utamanya juga di Indonesia salah satunya. Kalau di Tangerang sendiri ya cukup banyak saya lihat kelenteng Cetia Bio yang menyemayamkan sosok Prabhom ini di altarnya. Karena Prabhom ini di Thailand sendiri adalah salah satu sosok sebagai simbol untuk keberuntungan, perlindungan, dan kesejahteraan. Maka dari itu biasanya Prabhom ini dipuja dengan begitu hormat. Di sini dalam ajaran Buddha, Prabhom adalah makhluk yang direpresentasikan sebagai makhluk jenis Brahma yang belum mencapai pencerahan atau kebodian. Dan kita tahu ada salah satu cerita bahwa dalam suatu kesempatan setelah Buddha mencapai Samma Sambuddha, Brahma Sahampati, ya, jadi namanya Sahampati, seorang Mahabrahma datang kepada Sang Buddha, bersujud dan memohon untuk Buddha bersedia memutar roda Dhamma ataupun mengajarkan Dhamma untuk pertama kalinya. Dan ini tercantum pada Ayacana Sutta yang ada di dalam Sangyutta Nikaya. Jadi di dalam kitab Sangyutta Nikaya 6 bagian 1. Untuk pemujaannya sendiri pada awal mulanya itu di Thailand tidaklah terlalu banyak
Namun pada tahun 50-an, Anda tahu ada sebuah hotel bernama Erawan Hotel dahulu. Itu tahun 1956 kira-kira. Hotel itu dibangun dengan nama Erawan. Erawan adalah nama kendaraan dari Dewa Saka, dari Dewa Indra, namanya Airawa. Namun karena persoalan hotel yang tidak lancar, kemudian juga perbisnisan yang tidak mulus, akhirnya pemilik hotel pun menanyakan hal ini kepada salah satu resi terkait penamaan hotel apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian resi tersebut mengatakan bahwa nama Erawan ini cukup berat karena mengingat dia adalah kendaraan dewa. Akhirnya diusulkan untuk diadakan sebuah altar untuk Dewa Indra ataupun Dewa Saka itu sendiri agar meminimalisir keberatan nama itu. Namun setelah disemayamkan altar Dewa Indra di sana, rupanya juga tidak cukup. Akhirnya digantilah dewa yang lebih tinggi. Dewa apakah itu? Prapom. Prapom akhirnya bisa mengatasi yang namanya keberatan nama itu. Dan di Erawan sendiri ada orang yang sempat dahulu pertama kalinya memuja beliau dengan janji, ini ada sebuah cerita dengan janji bahwa apabila ia berhasil mencapai apa yang ia inginkan, apa yang ia harapkan melalui doa kepada Prapom di Erawan, maka ia akan menari-nari. Ia akan mempersembahkan tarian di hadapan Prapom. Ada yang mengatakan juga bahwa orang tersebut menari dengan telanjang. Namun seharusnya tidak begitu. Setelah dari situ, orang tersebut pun terkabul impiannya dan menepati apa yang ia janjikan. Dari situlah makin banyak cerita mulut ke mulut sampai tersebar melalui media kabar. Akhirnya pemujaan Prapom di Erawan pun semakin marak dan semakin banyak pengikutnya semakin hari. Di Erawan sendiri Prapomnya sudah mencapai usia 68 tahun kalau per 2024 ini. Dan rupa dari Mahabrahma itu sendiri saya ingin jelaskan. Sesungguhnya Mahabrahma itu memang bertubuh emas, bisa dikatakan bertubuh emas karena cahayanya cukup terang. Namun tidak berempat muka, kemudian juga tidak berlapan, lengannya tidak ada 8. Jadi hanya seperti manusia normal yang rupawan, tampan, gagah, dan boleh dibilang perkasa. Wibawanya pun juga sangat agung Mahabrahma Sampati itu. Sehingga kalau kita mau memuja Mahabrahma, apabila terkondisikan mempunyai rupa Brahma yang wujud satu muka, dua lengan, dengan tubuh berwarna emas ataupun warna putih, itu jauh lebih baik dibandingkan yang 4 muka. Namun apabila kita tidak ada dan hanya bisa memuja 4 muka, maka tidak jadi masalah. Yang penting ketulusan hati kita. Di sini Prapom aslinya adalah dewa yang dipuja pada ajaran Brahmanisme. Ini adalah ajaran agama yang paling tua di India sana. Mungkin sekitar 5000 sebelum Masehi ajaran Brahmanisme ini sudah ada. Di India, Brahma itu dianggap sebagai pencipta surga dan bumi yang memiliki 4 wajah. Ini di dalam konsep Brahmanisme. Kemudian seiring waktu, pamornya pun mulai menurun dan muncullah juga yang namanya Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Jadi belakangan baru muncul lagi yang namanya Trimurti itu.
Nah, setelah dari India, pemujaan terhadap Prabhom ini tidak terlalu tersebar luas ya kalau di India. Namun, ajaran Brahmana yang datang ke Thailand dari India itu setelah melalui banyak tradisi dan transisi, mereka membaur ajaran Brahmana ini dengan agama Buddha di Thailand. Ajaran Brahmana sendiri di Thailand itu lebih ditekankan pada segi tradisi dan tata upacaranya dibanding ajaran. Sementara kalau agama Buddha itu di Thailand sampai sekarang itu boleh dibilang 90% lebih sebagai agama resmi yang dijadikan patokan utama, baik itu dari segi ajaran, meditasi, dan metode. Oleh karena itu, bagian dari tradisi dan tata upacara Hindu kalau sekarang itu di Thailand itu bisa dianggap sebagai bagian dari tradisi Buddhis karena ini ada percampuran. Biasanya pun kita sebelum melakukan upacara para Brahmana itu akan memimpin upacara memohon Pancasila, ya, Pancasila Buddhis yang Panatipata, Adina, Dana, Abramacharya, Kamisu, Micacara, ya, jadi Abramacharya atau Kamisu, kemudian Musawada dan Surat Meraya Majapamadhatana itu kepada para bhikkhu, para longpo, luangta, luangpi untuk memulai upacara. Dan pemujaan terhadap Brahma ini sebenarnya sudah lama kalau di Thailand, namun lama-kelamaan seperti yang saya sudah bilang, pamornya menurun, sehingga masyarakat Thailand biasanya sukanya dahulu itu memuja Dewa Indra ataupun dewa-dewa lain, ya utamanya si Dewa Indra, Dewa Saka. Dan sejak tahun 50 itu pemujaan terhadap Prabhom itu boleh dibilang sebagai salah satu titik balik untuk kebangkitan dari pemujaan Brahma di negara Thailand. Nah, kemudian setelah dari Thailand, tersebarlah cerita yang tadi saya ceritakan itu hingga ke seluruh Asia Tenggara. Masuklah ke Indonesia, masuklah ke Malaysia, Singapura, sampai ke Hong Kong, Macau, Taiwan, dan berbagai negara. Biasanya kita juga merayakan hari raya ataupun ulang tahun dari Prabhom yang sepakati lebih banyak itu adalah 9 November tiap tahunnya, jadi menggunakan kalender matahari. Dan biasanya pemujanya akan memuja Prabhom itu antara jam 7 sampai jam 8 pagi, karena mereka yakin bahwa waktu-waktu pagi itu adalah waktunya Prabhom itu untuk melihat dunia, untuk turun ke dunia. Karena mereka juga menganggap bahwa Prabhom itu punya kekuasaan ataupun abinya, maha abinya untuk memenuhi segala permohonan dari segala aspek kehidupan manusia. Dan di sini sebenarnya ada makna tersendiri dari Prabhom. Kita tahu ada 4 wajah, ada 4 makna dari 4 wajah itu. Wajah yang depan itu adalah mewakili cinta kasih, kemudian wajah di arah jam 9 mewakili welas asih, kemudian di wajah sebelah jam 12 itu kebahagiaan, dan di jam 3 itu adalah untuk ketenangan atau keseimbangan batin. Ini catur apamana, sebutnya metta, karuna, mudita, upekha. Jadi biasanya 4 wajah ini akan dihubungkan dengan 4 aspek. Makanya biasanya kita baca catur Brahma Wihara. Umat yang berdoa biasanya juga memang sesuai arah jarum jam yang tadi saya sebutkan dari jam 6, jam 9, jam 12, dan jam 3. Persembahannya pun biasanya mereka menggunakan bunga berwarna kuning atau kue jipang juga bisa, dengan untayan bunga melati. Biasanya juga mereka mempersembahkan air kelapa. Juga biasanya kalau kita lihat 8 lengan itu biasanya memegang atribut ataupun perlengkapan yang berbeda-beda, itu mempunyai maknanya masing-masing ya. Namun saya tidak menjelaskan ke 8-8 ya. Dan sekarang saya hendak
memperkenalkan ataupun menjelaskan mengenai Ayacana Sutta di Sangyutta Nikaya 6 bagian 1. Pada Ayacana Sutta ini, pada wacana ini, biasa kita bacakan ya Dhammadesana Aradhana sebelum kita mendengarkan Dhammadesana dari para lompo, daripada para bante dan biku yang Brahma, Caluka, Adipati, Sahampati, Katanjali, Andiwarang, dan seterusnya. Saya bacakan artinya. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon, di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Di sini adalah ada sebuah cerita yang cukup terkenal di kalangan Theravada, Mahayana, dan Vajrayana, di mana berkat jasa kebajikan Mahabrahma Sahampati kita bisa mendengarkan Dhamma pada waktu sekarang ini. Kronologinya pada waktu itu adalah sesaat Sang Buddha mencapai sama Sang Buddha pencerahan sempurna. Dengan Buddha Caku, beliau Guru Agung melihat bahwa makhluk-makhluk di dunia ini memiliki banyak sekali kekotoran di mata mereka. Dalam artian itu kilesa ataupun kebodohan. Mereka terlalu melekat, sang akunya itu terlalu tebal. Sehingga pada waktu itu Sang Buddha enggan untuk mengajarkan Dhamma yang telah diperolehnya kepada makhluk-makhluk ini karena tahu bahwa pengajaran Dhamma ini sungguh berat, sungguh membuat lelah, karena boleh dibilang makhluk-makhluk di dunia ini, boleh bahasa kasarnya maaf, bodoh. Sehingga pada waktu itu Buddha enggan untuk mengajarkan Dhamma. Kemudian Mahabrahma Sahampati yang mengetahui pikiran Buddha itu pun mengetahui dan berkata bahwa dunia ini masuk dalam kemerosotan. Akhirnya dalam sekejap mata, Mahabrahma Sahampati lenyap dari alam Brahma dan muncul di hadapan Sang Buddha untuk memohon yang tadi saya sebutkan. Ini adalah satu cerita yang sungguh terkenal. Namun ada yang tersirat dari cerita ini. Ada dua pandangan mengenai cerita ini, di mana Sang Buddha yang enggan untuk mengajarkan Dhamma. Yang pertama adalah berkat jasa kebajikan Mahabrahma Sahampati yang berhasil memohon kepada Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma. Dan yang kedua adalah pikiran seorang Buddha itu unik, khas, dan tak terkatakan. Jadi pikiran seorang sama Sang Buddha itu tidak bisa dideteksi oleh makhluk manapun. Pada waktu itu memang benar Sang Buddha enggan untuk mengajarkan karena telah melihat bahwa makhluk-makhluk di dunia ini, maaf kata, bodoh dan memiliki banyak sekali kekotoran. Namun di satu sisi Buddha melihat secara bertahap ada makhluk-makhluk yang hanya memiliki sedikit debu di mata mereka. Akhirnya Buddha memutuskan untuk mengajarkan Dhamma ini pada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka, agar apa yang telah Buddha sempurnakan paraminya selama ini, apa yang telah Buddha cita-citakan tercapai untuk mengajarkan Dhamma di dunia. Akhirnya tercapailah yang namanya pemutaran roda Dhamma itu, pemutaran Dhamma Cakra yang disebut sebagai Hari Asada. Jadi ada yang namanya tersirat demikian. Kita harus ehipasiko, membuktikan sendiri apakah benar ceritanya demikian. Jadi saya beritahukan di sini kepada Anda mengenai apa yang tersirat dari cerita Sang Buddha itu sendiri. Jadi tidak hanya mentah-mentah kita telan, kita harus telisik lebih dalam, kita harus selidiki. Karena itulah salah satu yang telah Guru Agung kita ajarkan untuk tidak mudah percaya pada apa yang dikatakan ataupun dilabeli bahwa itu adalah perkataan Sang Buddha sekalipun. Kita harus lidiki, kita harus dalami apakah itu masuk logika, apakah itu sesuai dengan Dhamma,
dan apakah itu pantas. Kembali lagi pada Ayacana Sutta. Singkat cerita, dari situ Mahabrahma Sahampati mulai dikenal secara luas karena jasa kebajikannya. Namun Mahabrahma sendiri tidak hanya terbatas pada Mahabrahma Sahampati, namun juga ada yang namanya Mahabrahma Baka, itu yang dahulu menganggap dirinya sebagai tuan ataupun sebagai Tuhan. Ada lagi Brahma Sanangkumara yang telah mencapai kesucian, yang kerap kali mengunjungi surga Tawatingsa di Aula Sudama untuk membabarkan Dhamma. Itu ada di Sutta. Anda boleh mencari di Sangyutta Nikaya karena di sana banyak sekali cerita-cerita mengenai khotbah antara Guru Agung kita dengan para Brahma, dengan para dewa, termasuk juga yang disebut adik kuasa Brahma Baka itu sendiri. Kilas balik dari Mahabrahma Sahampati. Mahabrahma Sahampati tidak ujuk-ujuk terlahir secara spontan sebagai Mahabrahma. Namun ada paramita yang beliau timbun sehingga mengkondisikan kelahiran kembali beliau sebagai Mahabrahma yang bernama Sahampati. Ada sebuah cerita bahwa dahulu Mahabrahma Sahampati adalah seorang bante ataupun biku yang bernama Bante Sahaka. Beliau adalah bante yang disiplin dalam sila winaya, dhamma winaya yang telah diajarkan oleh Sama Sambuddha Kassapa dan mencapai kedalaman meditasi ataupun jana pertama. Maka dari itu beliau dikatakan sebagai gelarnya Eka Patama Raja Mahabrahma Sahampati, yang artinya Raja Mahabrahma, rajanya para Brahma, bernama Sahampati yang telah menguasai Eka Patama, jana pertama, kedalaman meditasi yang pertama. Oleh karena itu beliau pun terlahir kembali sebagai yang disebut Mahabrahma Sahampati Prapomsini. Dari sini beliau juga memiliki banyak mukjizat ataupun pertolongan, dan lagi-lagi kita sebagai umat Buddha tidak hanya menghormat beliau semata-mata pemujaan memohon-mohon, namun ada satu teladan yang perlu kita ikuti, yakni yang tadi saya sebutkan ada makna dari 4 muka. Yang pertama itu Metta, Karuna, Mudita, Upekha. Metta, Karuna, Mudita, Upekha itu adalah sesuatu yang luhur, yang disebutkan oleh Sang Buddha kediaman yang baik, yang luhur, apabila dikembangkan dan dijaga. Metta itu rasa cinta kasih. Kemudian Karuna merasa perlu untuk menolong makhluk lain yang menderita, yang dimana saat melihat makhluk lainnya kesusahan, tergugah hatinya untuk menolong, tergugah hatinya untuk menyelamatkan. Setelah itu Mudita, tidak ada rasa iri atas pencapaian orang lain. Mereka pun turut bergembira atas kebajikan yang telah diperbuat oleh orang lain. Ini disebutnya Mudita. Kemudian Upekha, keseimbangan batin. Jadi dia netral, tidak memihak manapun, dan batinnya pun seimbang. Kemudian yang kedua adalah teladan dalam sila samadhi. Mengapa Mahabrahma Sahampati dilahirkan sebagai Prapom? Itu karena adalah timbunan kebajikan dari sila. Bagi upasaka-upasika paling basic adalah Pancasila Buddhis. Tidak membunuh, tidak mencuri, kemudian tidak berbuat seksual yang menyimpang, tidak berbohong atau berkata-kata tidak benar, dan tidak mabuk-mabukan. Ini paling basic. Ditambah lagi kedalaman meditasi. Kita tahu ada 2 meditasi yang dikenal dalam ajaran Buddha. Yang pertama itu Samatha Bhavana, dan yang kedua itu adalah Vipassana Bhavana. Samatha Bhavana ini basicnya adalah Anapanasati yang berfokus pada keluar masuknya nafas, yang biasa kita hitung 1, 1, 2, 2 sampai 5, kemudian 1 sampai 6, 7, 8, 9, 10, kembali lagi 1, 5, 1, 6, begitupun seterusnya sampai mendapatkan yang namanya ketenangan dan bisa memegang objek. Semakin dalam kita bisa memegang objek, maka kita memasuki yang namanya jana. Ada 8 jana, 4 jana yang kasar dan 4 jana yang sudah halus, sebutnya rupa jana dan arupa jana. Dari sinilah Mahabrahma Sahampati terlahir sebagai seorang Mahabrahma. Karena apabila seseorang dapat mempertahankan kondisi jana itu sampai detik terakhir kehidupannya,
maka biasanya dia akan terlahir sebagai seorang Maha Brahma ataupun seorang Brahma di alam jana. Ada jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, kemudian jana 5, 6, 7, 8. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah teladan beliau dalam menolong. Jadi tadi karena metta karuna mudita upekha beliau ini sempurna, dan juga beliau dikatakan bahwa Maha Brahma Sampati telah mencapai sakadagami, beliau gemar menolong, beliau gemar untuk menjawab doa-doa yang berjodoh. Dari sini kita harus menyatakan bahwa saya bukanlah seorang pengikut yang memuja dengan dupa saja, namun dengan kebaikan. Saya berterima kasih pada Maha Brahma dengan melalui praktik dhamma yang nyata dengan dana, sila, dan samadhi. Maka dari itu, upasaka upasika, pada momentum ini kita diingatkan kembali untuk meneladani teladan para dewa yang telah berjasa baik bagi semua makhluk, utamanya yang kita puja sekarang ini adalah Maha Brahma, untuk selalu berbuat kebajikan dimanapun dan kapanpun apabila ada kesempatan. Karena orang yang tangkas dalam kebaikan adalah orang yang memiliki berkah utama. Ini disebutkan oleh Sang Buddha dalam diskursus Manggala Sutta. Maka dari itu, marilah Bapak Ibu, kita tidak hanya memuja Prabhu, tidak hanya memuja Maha Brahma dari mulut, namun melalui sikap nyata. Dan ini juga adalah salah satu tindakan untuk membalas budi jasa kebajikan Sang Buddha yang telah mengajarkan Dhamma. Dan ini demi mempertahankan eksistensi Dhamma di dunia ini sampai selama-lamanya, sampai nanti Buddha Metteyya datang. Jadi maka dari itu marilah Bapak Ibu kita praktikkan dana, sila, samadhi agar memperoleh panya dan magapala sesegera mungkin. Dan pencerahan bukan omong kosong belaka apabila kita tekun untuk berlatih. Demikianlah ceramah dhamma yang bisa saya sampaikan. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga Anda semua dipenuhi dengan manggala.